Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah komunikasi pemasaran terpadu, akan mempresentasikan hasil analisis riset kami terkait studi pustaka jurnal. Di sini ada saya sendiri, Elita, dan ada teman saya, ada Fahri, ada Muhammad Rinaldi, ada Roma Udaningrum, Aura Radian, Najwa Wafi, dan juga Nuria Intan. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai untuk share screen. Oke, jadi di sini kita akan melakukan riset studi pustaka. Yang anggotanya itu ada kita yang tadi sudah saya sebutkan. Oke. Nah, jadi yang akan kita bahas di sini adalah terkait yang pertama ada topik atau judul dari jurnal tersebut, ada data pendukung, kerangka teori yang ada di jurnal tersebut, kemudian metode riset yang digunakan, hasil riset, dan juga analisis keseluruhan riset, di mana di sini adalah saran untuk penelitian selanjutnya. Oke, langsung yang pertama. Yang pertama ada topik atau judul. Topik atau judul yang kita ambil itu adalah digital marketing sebagai strategi komunikasi pemasaran warung orang umum dalam meningkatkan jumlah konsumen. Jurnal ini ditulis oleh Askarisa Metasatya Afrilia yang dipublikasikan oleh jurnal riset komunikasi Jurkom. Kata kuncinya digital marketing, communication, dan culinary business. Selanjutnya, data pendukung. Purwokerto adalah ibu kota Kabupaten Banyumas yang terus tumbuh dan berkembang. Purwokerto telah mengalami transformasi kependudukan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Berdasarkan data statistik, pada Banyumas dalam angka dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di kota tersebut per tahun 2014 berkisar antara 292.782 jiwa dengan luas wilayah 38,58 km persegi. Pergolakan bidang ekonomi di Purwokerto mulai terasa pada awal tahun 2000. Perubahan signifikan terjadi ketika Purwokerto mulai dibanjiri oleh mahasiswa-mahasiswa dari berbagai kota, baik dari Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa. 1 universitas negeri dan dua universitas swasta yang ada saat itu menjadi magnet bagi para pendatang untuk meramaikan kota Purwokerto. Next, Purwokerto yang secara geografi terletak di wilayah Jawa Tengah memiliki bahasa daerah Jawa dengan dialek Banyumasan atau lebih dikenal dengan istilah ngapa. Bahasa ini merupakan bahasa daerah yang patut untuk dilestarikan dan dihargai. Dialeknya sendiri menjadi ciri yang khas dan menambah keagamaan budaya daerah di Indonesia. Kerangka teori yang pertama ada komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran sangat berhubungan erat dengan karakter dan perilaku masyarakat secara luas. Sebagian besar lingkungan masyarakat memiliki kebutuhan dan tren yang berbeda-beda. Selanjutnya ada segmentasi. Segmentasi pasar merupakan proses pembagian konsumen ke dalam profil segmen yang berbeda-beda. Segmentasi dapat dilakukan berdasarkan beberapa kategori. Namun yang paling sering digunakan adalah demografi, geografi, psikografi, dan behavioral. Next. Lalu ada strategi targeting. Ini strategi targeting itu sangat penting dirumuskan sejak awal sebelum program pemasaran dilaksanakan. Para marketer seharusnya memiliki analisis dan feeling yang tajam untuk menentukan target. Pada prinsipnya, targeting harus ditentukan secara jelas dan tegas, tidak mengambang apalagi bimbang. Lalu digital marketing, revolusi teknologi informasi telah mengubah lanskap dunia pemasaran dalam beberapa tahun terakhir ini. Metode komunikasi pemasaran yang sebelumnya bersifat tradisional dan konvensional ini
telah terintegrasi dalam dunia digital. Selanjutnya ada metode riset. Di sini penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data ini berdasarkan hasil wawancara, observasi, pengumpulan informasi maupun data yang masih memiliki kaitan dengan konteks dari penelitian ini. Tidak lupa dilakukan oleh peneliti uji validitas data. Hal ini menggunakan teknik triangulasi penelitian, mericek temuannya dengan jalan membandingkan dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Terus selanjutnya hasil riset. Hasil riset pertama ada profil dari warung orang umum. Nah, warung orang umum itu adalah salah satu bentuk usaha yang bergerak di bidang jasa kuliner dan tergolong baru di Purwokerto, yaitu ibu kota Kabupaten Banyumas yang berdiri sejak tahun 2016. Nah, di situ ada logo dari warung orang umum dan terus di sebelah kirinya ada logo mengenai menu dari warung orang umum. Next. Nah, lalu yang kedua adalah pembahasannya. Nah, dalam hal ini ada beberapa temuan yang kita dapat melalui observasi kajian pustaka. Yang pertama itu mengenai segmentasinya. Nah, segmentasinya ternyata itu kebanyakan usianya dari 16 sampai 35 tahun. Terus yang kedua, gendernya itu kebanyakan laki-laki dan perempuan. Sosial ekonominya itu tergantung kelas sosialnya. Karena di sana kan juga kebanyakan dari mahasiswa. Nah, selanjutnya adalah targetingnya. Targeting dari warung orang umum adalah fokusnya itu pada satu segmentasi dengan menjual produk yang beraneka ragam, kayak misalkan banyak menu, terus minuman dan sebagainya. Terus produknya itu adalah makanan dan minuman yang menyasar ke target segmentasi mereka, yaitu mahasiswa. Terus yang selanjutnya adalah positioning. Nah, positioning sini adalah sesuatu yang membedakan warung orang umum dengan coffee yang lain. Hal ini dia tuh memposisikan dirinya itu sebagai tempat makan yang tidak hanya menawarkan kebutuhan makan dan minum, namun kenyamanan dan ketepatan harga juga diterapkan di situ. Nah, hasil riset yang kami miliki selanjutnya ialah melirik digital marketing. Warung orang umum memanfaatkan digital marketing dengan bentuk strategi marketing untuk meningkatnya tempat makan ini, sehingga dampaknya adalah memanfaatkan Instagram. Dibuktikan dengan jumlah followers semakin bertambah dan antusias konsumen dalam hal-hal positioning juga bertambah. Di sisi lain, taktik yang digunakan adalah mampu menyampaikan pesan dengan baik, memberikan visual yang bagus, dan mengirim gambar tersebut sesuai dengan waktu yang tepat. Maksudnya dalam hal ini, waktu konsumen warung orang umum menggunakan IG dan taktik tersebut dapat memberikan dukungan event yang dibuat, yaitu melakukan nobar UCL. Jadi, simpulan yang dapat kami sampaikan dalam warung orang umum ialah strategi pemasaran yang diterapkan oleh manajemen warung orang umum dapat dikatakan cukup stabil dan maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari tahap STP, segmen, targeting, dan positioning yang diterapkan oleh pihak warung orang umum. Selain itu, strategi pemasaran warung orang umum juga telah memanfaatkan media sosial sebagai sarana dalam proses digital marketing yang mereka lakukan. Dan selanjutnya, media sosial merupakan sarana digital marketing yang paling mudah untuk dimanfaatkan. Media sosial dapat dikatakan sebagai gerbang pembuka sebuah usaha untuk muncul di dunia maya untuk menjangkau lebih luas target market yang dijangkau dalam dunia maya. Begitu saja hasil riset yang kami sampaikan. Analisis keseluruhan riset. Oke. Thank you buat teman-teman, dan ini yang terakhir yaitu analisis keseluruhan riset, di mana analisis keseluruhan riset ini kita memberikan saran untuk penelitian selanjutnya, karena kan di penelitian ini sudah ditemukan bahwa pemanfaatan dari digital marketing itu sangat baik untuk meningkatkan pengunjung atau konsumen dalam suatu komunikasi pemasaran. Jadi meningkatkan konsumen di suatu restoran atau di perusahaan bisnis kita. Nah, kita menyarankan untuk agar kedepannya juga diterapkan seperti penelitian terkait efektivitas dari kegiatan tersebut. Jadi kita bisa lebih mengetahui lagi, lebih mendetail kira-kira
data-data seperti infografisnya itu lebih dibahas kembali agar kita mengetahui secara lebih mendetail bersebagaimana atau indikator tolak ukurnya lebih jelas seberapa efektif dari apa yang kita telah lakukan, seperti itu. Dan yang kemudian selanjutnya ada sumber. Nah, di mana sumber yang pertama ini adalah memang jurnal yang kita pakai, yaitu tentang digital marketing sebagai strategi komunikasi pemasaran orang-orang umum ini. Dan yang kedua ini adalah sumber yang menjadi sumber juga di kita, dan kemudian ini adalah juga yang dipakai menjadi sumber pada jurnal yang kita gunakan, seperti itu. Oke. Sekian yang dapat kita sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.